Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa Stikuba dan mahasiswi ya, barakallahu fikum jami'an. Pertama kali saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-fursah al-barakah. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar ya, selamat kuliah di kampus Stikuba. Ya, semoga kita bisa mengikhlaskan niat kita ya sebelum berjalan lebih jauh ya, menyelam di lautan ilmu yang sangat dalam. Mari kita ikhlaskan niat kita dalam rangka raf'ul jahal an nafsi wa an ghairihi. Ya, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi dan orang lain. Seperti itu yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu trik atau cara agar niat kita itu betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, dengan niat apa? Menghilangkan kebodohan dari pribadi dan orang lain. Jadi tidak hanya menghilangkan ketidaktahuan kita secara individual, namun lebih jauh dari itu kita niatkan dari awal suatu saat kita juga akan diberikan amanah untuk menyampaikan ya ilmu yang kita pelajari. Baik, rekan-rekan sekalian, sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada kami untuk disampaikan pada malam yang insya Allah berkah ini, ya, yaitu apa? Ilmu dan amal ya, kurang lebih urgensi atau keselarasan antara ilmu dan amal. Masyaallah ikhwah rahiman rahimakumullah jami'an. Suatu hal yang patut kita syukuri ya, kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pemahaman yang benar. Kita hijrah dari pemikiran dan keyakinan yang keliru dari apa yang kita yakini selama ini atau masyarakat kita. Dan ini suatu hal yang sangat berharga karena memang hidayah itu ya sangatlah mahal. Tidak semua orang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya untuk ikut untuk menikmati warisan ya, warisan Rasulullah SAW berupa sunnahnya ya, karena kita tidak cukup hanya mengenal Islam saja ya, seperti kebanyakan orang itu kan mengenal Islam saja, tidak mengenal yang namanya sunnah yang merupakan inti dari diutusnya Rasulullah SAW, mulai dari tauhidnya, kemudian itibanya, itulah dia sunnah ya. Bahkan ya kita bicara ya, di dunia intelektual, berapa banyak ya kaum intelektual itu bahkan dengan kecerdasan mereka ya, kuliah tinggi-tinggi sampai mendapatkan gelar doktor, profesor, tapi masih percaya dengan khurafat-khurafat. Itu enggak ya? Berapa banyak kita lihat seperti itu ya. Ya, ada yang doktor tapi akidahnya akidah khurafat. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita dari awal, bahwasanya untuk menjadi dai yang sejati itu
ya tidaklah semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, secara pribadi saya nasihatkan untuk diri pribadi dan rekan-rekan sekalian, mari kita semangat ya, kita belajar, kita dalami. Semakin kita kaji ya ilmu ini, akan semakin terasa kekurangan diri kita. Ya, semakin kita baca ya literatur atau khazanah ilmiah para ulama, itu akan semakin menarik. Coba saja ya rekan-rekan, akan banyak yang tidak kita ketahui selama ini ya, dan tidak diketahui oleh banyak orang. Namun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ya mengetahuinya. Tentunya kita belajar tentunya dengan secara sistematis, tidak acak-acakan, tidak kemana-mana, mulai dari dasar dulu. Gitu ya, mulai dari dasar. Nah, insya Allah di Istiqubah ini saya percaya dengan rekan sekalian dan terutama dewan-dewan dosen dan admin yang telah mencurahkan segenap tenaganya, usahanya untuk ya memberikan media dan wasilah agar ilmu dan amal serta dakwah itu betul-betul menyebar di tengah-tengah masyarakat dan sebagai pelopornya insya Allah rekan-rekan sekalian. Baik, sebagai mukadimah saja tadi itu. Sekarang kita langsung ke pokok pembahasan. Ya rekan-rekan sekalian, rahimakumullah. Di sini judulnya adalah urgensi dan keselarasan antara ilmu dan amal. Yang pertama, mengamalkan Islam merupakan berdasarkan ilmu merupakan pilar kehidupan Muslim sejati. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ya, rekan-rekan sekalian, pada dasarnya kita hidup di dunia, ya kan, itu adalah untuk beribadah kepada Allah, kan gitu ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ilmu sebenarnya itu hanya sekedar wasilah saja, sekedar media supaya kita ini bisa beribadah dengan benar, kan gitu ya. Tanpa ada ilmu kita nggak bisa bagaimana cara beribadah dengan benar. Maka ibadah itu butuh ilmu. Ya. Nah, jadi di sini peranan ilmu itu pada dasarnya adalah sebagai media, ya, sebagai sarana kita bisa beribadah sesuai dengan koridor yang sesuai diletakkan oleh syariat. Ya, maka ini yang pertama, urgensi dan keselarasan antara ilmu dan amal itu adalah apa? Bahwasanya kita beramal dengan ilmu itu merupakan pilar seorang muslim sejati. Kenapa? Karena muslim sejati itu adalah orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Semakin tinggi nilai ubudiyahnya seorang hamba itu, maka semakin mulia dia di sisi Allah. Sebaliknya, semakin seorang itu malah tidak menghinakan dirinya kepada Allah, atau justru malah menghinakan dirinya kepada makhluk, disitulah semakin hinanya manusia itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang itu orang yang mengkultuskan para kiainya, para habibnya, kan gitu ya, mengkultuskan, mensucikan apapun yang datang dari mulut, yakni apapun yang datang dari syekhnya, dari gurunya, dari mursyidnya, dari tokohnya, ya kan, dari habaibnya, itu dianggap benar semua. Bahkan mereka berani mengklaim ya surga di tangan mereka, seperti itu. Ya. Nah, ini apa? Ini adalah suatu bentuk kemerosotan seorang hamba. Kenapa? Karena mereka menghambakan dirinya kepada makhluk, kepada manusia, mengangkat derajat manusia
di atas posisinya, menyamakan, memposisikan manusia, ya kan, ya, dengan sifat-sifat ketuhanan. Justru ini adalah merendahkan derajat manusia itu sendiri. Mereka mengubudiyah, ya, mereka berubudiyah, menghambakan diri kepada manusia. Demikian. Jadi semakin tinggi perhambaan seorang hamba itu, ya, ubudiyah seorang hamba kepada Allah, maka semakin ya semakin mulia. Ya. Semakin jauh seseorang itu dari ubudiyah kepada Allah, maka semakin hina dirinya. Dan itulah dia. Muslim sejati itu betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Menaruh harapan kepada Allah. Ya, semuanya. Hidup dan matinya hanya untuk Allah SWT, bukan untuk organisasinya, ya. Bukan untuk ormasnya. Bukan untuk kelompoknya, tapi lillahi ta'ala. Baik. Ya, kita lihat banyak dalam Al-Quran gitu ya, bagaimana Allah memuji, ya kan, kata-kata hamba itu. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 1 kan, Subhanalladzi bi'amdihi Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu kata-kata abdun yang disematkan kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai hamba yang sangat mulia, yang paling mulia, namun dipanggil, ya kan, dengan penyebutan hamba. Ya. Kenapa? Karena penghambaan beliau itu adalah penghambaan yang atau ubudiyahnya adalah ubudiyah di atas rata-rata keumuman manusia. Seperti itu. Baik. Kemudian rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah urgensi dan keselarasan antara ilmu dan amal itu adalah beramal dengan ilmu merupakan karakteristik umat muslim yang membedakan mereka dengan umat non-muslim. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita setiap sholat dalam sehari semalam berapa kali, rekan-rekan? Kita pasti membaca ihdinas siratal mustaqim ini kurang lebih paling tidak dalam sehari semalam berapa? 17. Nah, barakallahu fiik. 17 kali, gitu kan? Paling tidak, kalau kita hanya sekedar sholat wajib saja, kita baca 17 kali. Begitu saking pentingnya kita baca ihdinas siratal mustaqim ini. Ya. Nah, sebenarnya puncak ya dari ilmu yang kita amalkan ini adalah orientasinya adalah siratal mustaqim ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ditafsirkan dengan ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukan di mana mereka bukanlah orang-orang yang termasuk dari kaum yang dicintai. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, yang menurut penafsiran yang muktabar dari para ulama tafsir, ya kan, orang-orang Yahudi al-Maghdub. Kemudian waladzalim, bukan orang yang tersesat. Ini menurut penafsiran yang muktabar adalah orang-orang Nasara. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan ilmu? Ya, bahwasanya sudah dijelaskan oleh para ulama panjang lebar. Bahwasanya salah satu karakteristik orang-orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran, ya kan, mengetahui risalah yang benar dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Nabi ya lebih daripada anak mereka sendiri, sebagaimana banyak ayat menjelaskan hal itu. Namun mereka enggan untuk mengikutinya, sehingga dengan hal ini mereka dilaqabi, digelari, diberikan istilah
ya, dalam adalah al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Kemudian di samping itu adalah orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Jadi umat Muslim adalah umat yang wasatiyah, yang pertengahan, moderat, gitu ya. Bukanlah moderat itu orang yang melegalkan apa saja, ya, sebagaimana yang didengungkan oleh orang liberal, ya, Islam yang mereka apa Islam moderat yang mereka inginkan, yang mereka apa gembar-gemborkan adalah ya, Islam yang melegalkan seluruh apa saja yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, ini tidak benar. Justru Islam yang wasatiyah adalah Islam yang pertengahan, yang tidak gulu, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, seperti itu dalam segala hal. Baik. Kemudian rekan sekalian, rahimin rahimakumullah. Yang ketiga di antara urgensi dan keselarasan ilmu dan amal, bahwasanya beramal dengan ilmu itu akan menuntun seseorang kepada siratal mustaqim di surga. Ya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam atau Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang siratal mustaqim. Apa itu? At-tariqul wadihu al-musilu ila Allah wa ila jannatihi wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang jelas, ya, yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah dan surganya. Dan itulah ma'rifatul haqq wal 'amalu bihi. Yaitu apa? Hakikatnya adalah mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di di sini bahwasanya siratal mustaqim itu adalah apa? Jalan yang menyampaikan seseorang kepada surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Nah, ini sesuai dengan tema kita, ya, bahwasanya antara ilmu dan amal itu ketika sinkron dan selaras itu akan membawa kepada jalan keselamatan. Apabila berseberangan, ya kan, atau tidak selaras, hanya sekedar belajar saja, mengantar kebenaran namun tidak mengamalkannya, maka ini akan persis seperti ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah tadi, yakni al-maghdubi alaihim. Ya. Baik. Kemudian rekan-rekan sekalian, orientasi ilmu dan amal itu adalah siratal mustaqim. Ya, sebenarnya sebagaimana disinggung tadi, pada dasarnya hakikat, ya, tujuan utama kita itu belajar dan beramal itu apa? Orientasinya adalah siratal mustaqim. Kita bisa selamat. Endingnya itu. Tujuan utamanya adalah kita bisa selamat, bisa menelusuri jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ya. Nah, tentunya suatu hal yang tidak gampang, ya, untuk bisa melewatinya dengan selamat, dengan benar, karena begitu banyak tantangan, ya, begitu banyak tantangan yang akan dilewati oleh seorang hamba ketika dia berjalan di atas siratal mustaqim ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan isyarat atau memberikan kunci karena saking banyaknya umat manusia yang
yang jauh atau yang menyimpang dari jalan Shiratul Mustaqim tersebut. Nah, apa wasiat Rasulullah supaya kita bisa selamat dan bisa dengan istiqomah berjalan di atas Shiratul Mustaqim tersebut? Beliau katakan, taraktu fikum amrayni lan tabillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Ya, ini konsep awalnya. Nanti ada yang lebih spesifik lagi karena belum tentu, ya kan? Artinya apa? Ketika seseorang hanya sekedar memahami Al-Quran dan Sunnah itu, menurut pribadinya, ya kan, maka itu masih berpeluang akan terjadinya penyimpangan. Ya, di sini hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Atau boleh dikatakan dalam Sunnah Nabi ini akan kita dapatkan bahwasanya ada perintah Nabi untuk mengikuti apa? Mengikuti jalan para sahabatnya, begitu. Karena sunnah Rasul itu satu kesatuan dengan sunnah sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Ya kan? Yang telah mendapatkan petunjuk, addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah erat-erat dengan gigir-gigirahan kalian. Nah, di situ ada isyarat bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya cukup dipahami menurut pemahaman masing-masing. Berapa banyak sekarang organisasi, ya, siapapun itu pasti, ya, selama dia masih mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, pasti mereka berdalil, kata mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun teknisnya atau prakteknya, ya, aplikasinya berbeda, ya kan. Ya, misalnya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah kan, yang paling ini, ya, sebelum kita mengenal manhaj salaf, Muhammadiyah sesuatu organisasi yang kelihatannya begitu komitmennya dengan sunnah Nabi, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kan. Sampai orang-orang, maaf ya, orang dari kalangan NU itu sampai antipati kan dengan Muhammadiyah, ya, gitu. Dan banyak, ya, daerah-daerah Muhammadiyah atau apa namanya, kalangan Muhammadiyah terkadang disudutkan, ya, di apa namanya, di apa namanya, dipersekusi dan segala macam oleh, ya, yang bertentangan dengan organisasi itu. Namun sebenarnya Muhammadiyah belumlah, ya, secara maksimal, ya, menerapkan sunnah Nabi itu. Kenapa? Karena, ya, apa namanya, tidak ada di situ slogan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ya, sehingga kita lihat banyak, ya, masih banyak, ya, dari saudara-saudara kita Muhammadiyah itu, ya, yang terkadang kita setelah tahu itu sunnah kita akan mengingkari apa yang ada pada mereka seperti itu. Walaupun mereka paling salah satu atau diantara apa namanya, pergerakan dakwah yang paling dekat dengan dakwah salaf. Bahkan kebanyakan orang-orang yang hijrah kepada manhaj salaf itu adalah di kalangan Muhammadiyah. Dan sikap kita tentunya, ya, apa namanya, kita lebih bijak dalam bersikap dan bergaul dengan mereka, karena sebenarnya itu adalah aset, ya, orang-orang Muhammadiyah, rekan-rekan kita dari Muhammadiyah itu sebenarnya aset, ya, karena kedekatan manhaj kita secara asal, ya, jadi sebagian besar itu ada kesamaan, sehingga mereka mudah kalau ingin hijrah lebih mendekat kepada sunnah, itu lebih mudah dan gampang daripada, ya, maaf, orang-orang NU, ya, atau orang tradisionalis yang ya, apa namanya, ya, lebih cenderung kepada apa, ya, mengembalikan sesuatu itu kepada gurunya, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Nah, jadi pentingnya di sini kita apa, memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman salaful ummah.
Baik. Kemudian di sini ada faedah dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang Shiratul Mustaqim. Ya. Tentang Shiratul Mustaqim. Kalau kita lihat tafsir Al-Fatihah ya, yang menjelaskan Shiratul Mustaqim itu banyak pendapat para ahli tafsir mulai dari terutama dari kalangan para sahabat. Menurut Ali seperti ini, menurut Ibnu Abbas seperti ini dan seperti itu, dan menurut muridnya Ibnu Abbas ya. Nah, kurang lebih ada 4 ya kan. Ada yang menafsirkan Islam itu bermakna apa? Al-Haq gitu, atau Al-Islam. Kemudian ada yang menafsirkan Abu Bakar dan Umar. Ada yang menafsirkan apa? Al-Quran ya, atau Kitabullah. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, wa kullu hadhil aqwal sahihah. Ya, yang mengatakan makna Shiratul Mustaqim itu adalah Islam, ya kan? Kemudian yang mengatakan Al-Haq, kemudian Abu Bakar dan Umar, kemudian Kitabullah, 4 itu sebenarnya penafsiran makna Shiratul Mustaqim itu sama, benar semua. Dari mana? Ya, kita mengetahui itu semuanya benar. Kata beliau, wahia mutalazimah. Karena satu sama lain itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fa inna man ittaba'a al-Islam faqad ittaba'a an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menganut Islam, ya, siapa yang mengikuti agama Islam atau beragama Islam, tentunya dia pasti mengikuti Nabi, kan gitu ya. Wa qatada billadaini min ba'di, dan juga meneladani 2 orang yang setelahnya, karena kalau kita belajar di masalah akidah nanti ya tentang fadhailus sahabah, ya kan, yang akan nanti merucut kepada penyelewengan Syiah ya, penyimpangan Syiah dalam hal bagaimana mensikapi para sahabat. Itu ada satu bab khusus bagaimana Rasulullah mengutamakan ya beberapa para sahabat, mengutamakan di antara sahabat gitu kan. Nah, dalam hal ini adalah Abu Bakar dan Umar, ya kan. Nah, wa waqtada bil ladaini min ba'dihi Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma faqad ittaba'a al-haqq. Barang siapa yang meneladani 2 orang setelah Nabi, karena dari sisi keutamaan itu disepakati oleh Ahlussunnah, yang utama, sahabat yang utama setelah Nabi adalah apa? Abu Bakar dan Umar. Maka sungguh dia telah mengikuti kebenaran, ya kan? Wa man ittaba'a al-haqqa faqad ittaba'a al-Islam. Dan barang siapa yang mengikuti kebenaran, tentunya pasti dia mengikuti Islam, karena kebenaran itu ada pada Islam, ya kan itu. Inna dina 'indallahi al-Islam. Wa man ittaba'a al-Islam faqad ittaba'a al-Qur'an. Dan barang siapa yang mengikuti Islam, tentunya pasti dia mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber dari ajaran Islam. Begitu. Bahwa kitabullahi wa habluhu al-matin. Itulah dia kitabullah yang merupakan tali penghubung yang sangat erat antara, ya kan, antara kita dengan Allah, hambanya, Allah, al-khaliq wal makhluk, al-khaliq bil makhluk, hubungan yang tali penghubung yang sangat erat antara kita dengan Allah adalah Al-Quran itu. Nah, itulah dia siratuhu wasiratuhu al-mustaqim, dan itulah dia jalan yang lurus itu Al-Quran itu. Ya, jadi semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, ya, di antara makna Siratul Mustaqim. Jadi pada dasarnya Siratul Mustaqim itu adalah Islam itu sendiri, ya, atau sunnah itu sendiri. Nanti akan merucut nanti bahwasanya Siratul Mustaqim itu adalah sunnah, ya kan, yang akan membedakan seseorang ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah nantinya. Akan kita lihat bagaimana di rambu-rambu Siratul Mustaqim berikut ini.
Ya, rekan-rekan sekalian, rahimakumullah. Rambu-rambu Siratul Mustaqim. Dari mana kita tahu ini? Rambu-rambu ini dari mana kita ekstrak? Itu dari tafsir Siratul Mustaqim tadi. Ya. Adapun cara yang digariskan agama untuk meraih kebahagiaan tersebut adalah maksudnya apa? Jalan keselamatannya Siratul Mustaqim tadi. Seseorang tidak akan bisa dan tidak bisa dikatakan seseorang dia mengaku di atas Siratul Mustaqim kalau tidak ada padanya rambu-rambu Siratul Mustaqim itu. Apa itu? Ada 4. Ya. Rambu-rambu Siratul Mustaqim itu ada 4. Yang pertama tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang kedua mutaba'ah, meneladani Rasulullah SAW. Yang keempat, 3, berpegang teguh dengan dalil syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, itu sihhatu fahmi nusus. Itu 4 yang akan menjadi parameter seseorang itu bisa dikatakan berada di atas Siratul Mustaqim, di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tauhidullah. Seseorang tidak akan bisa dikatakan berada di atas Siratul Mustaqim kalau masih berbuat kesyirikan, ya kan? Masih percaya kepada khurafat, tahayul, ya kan? Karangan-karangan. Banyak sekarang kita lihat ya di medsos atau di YouTube itu ya sekarang lagi mulai terbongkar semua, ya kan? Ya mereka itu mengaku keturunan Nabi, mengaku habaib. Kita lihat ya, mereka mengklaim mereka bertemu dengan Nabi, memeluk Nabi, bahkan ya tangannya dicium Nabi, lututnya dicium Nabi. Ini ya adalah khurafat, ya, dongeng-dongeng, karangan-karangan mereka yang ya sebenarnya merusak ya habaib, nilai-nilai nama-nama habaib tersebut. Orang tidak percaya lagi dengan mereka, ya kan? Kemudian mereka ingin melelang ya apa yang mereka pakai, selendangnya, siwaknya, ya. Jadi seolah-olah mereka itu sudah menyamakan dirinya mereka sebagai nabi, bahkan nabi pun tidak sampai segitunya, ya. Walaupun waktu masih hidup nabi ya dibenarkan para sahabat untuk bertabaruk dengan mereka, dengan beliau, dengan Rasulullah SAW. Namun setelah beliau meninggal tidak boleh lagi, kan gitu. Nah ini tidak jelas siapa-siapanya mereka, ngaku-ngaku ya bekas pakainya itu suci, dianggap mereka suci, bisa dijadikan untuk bertabaruk. Nah, ini adalah khurafat semua. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa dikatakan berada di atas Siratul Mustaqim, tidak bisa dikatakan berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sudah ternoda nilai tauhidnya. Paham ya? Kemudian yang kedua mutaba'ah. Ya, ini rambu yang kedua, seseorang itu belum bisa dikatakan berada di atas Siratul Mustaqim atau di atas sunnah kalau tidak ittiba kepada Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, terutama dalam masalah ibadah. Ya, kalau tauhid tadi itu konteksnya adalah masalah tauhid, keyakinannya, akidahnya. Mutaba'ah ini dalam praktek amalan praktis. Ya, ibadah madhah. Kalau seseorang itu ya, masih banyak mengamalkan amalan yang tidak berdasar, ibadah-ibadah yang overdosis macam-macam, tidak jelas dari mana sumbernya, maka ini adalah tidak bisa dikatakan mutaba'ah, tidak bisa dikatakan berada di atas Siratul Mustaqim. Ya, mereka itu menyimpang dari sisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian berpegang teguh dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini juga rambu-rambu Siratul Mustaqim. Karena ketika seseorang itu atau satu pemikiran ya sudah menyampingkan atau sudah
tidak menghiraukan dalil, ya kan, maka sudah dipastikan mereka akan terjerumus kepada kesesatan. Bisa dilihat bagaimana orang-orang tarekat sufiyah, ya kan, mereka ini sudah tidak mengagungkan Al-Quran dan Sunnah lagi. Kenapa? Ketika coba saja berdiskusi dengan mereka, itu mereka apa katanya, atau dalam artian ya mereka memiliki keyakinan bahwasanya para mursyid mereka itu adalah orang yang maksum, ya kan. Guru mereka itu adalah orang yang yang semuanya benar apa yang dia katakan, gitu ya. Tidak boleh memprotes, tidak boleh mengkritik, tidak boleh mengoreksi, menanyakan dalilnya apa itu, ya, ini dalilnya apa. Itu suatu hal yang tidak beradab menurut mereka, tidak etis, ya. Ketika ditanyakan dalil ini dan itu dianggap tidak tidak etis menurut mereka kalau bertanya dalil-dalil seperti itu. Makanya mereka ketika kita belajar diskusi ya tentang apa menggunakan dalil, mereka akan akan meremehkan atau mereka tidak terima, ya, sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit dalil, pasti seperti itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa, ya, mereka sudah menjadi korban iblis, ya, karena salah satu tujuan iblis, ya, untuk menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah adalah apa, mencari-cari celah, ya, supaya manusia itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan berbagai macam cara, ya, salah satunya apa, menganggap para imam, gitu kan. Demikian juga orang-orang sufi yang sangat mirip dengan orang Syiah itu mereka menjadikan sumber dalam beragama itu adalah para mursyid mereka, para guru sufi atau tarekat mereka, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemahaman yang benar terhadap dari konsep yang sangat yang sangat menentukan, ya, seseorang itu berada di atas siratul mustaqim atau tidak, ya kan. Ketika Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh setiap orang, maka akan berpeluang terjadinya penyimpangan. Kita lihat bagaimana, ya, sekarang itu yang sedang viral, Zaitun, ya, itu mereka berdalil juga dengan Al-Quran, gitu kan. Nah, cuman pemahamannya tidak benar, cara pendalilannya itu, ya, tidak benar. Makanya begitu bahayanya ketika Al-Quran dan Sunnah itu dipahami, dianalisa menurut, ya, keinginan dan kecenderungan selera setiap orang. Maka agama ini, ya, sesuai dengan, ya, kemauannya saja, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu, ya. Baik. Nah, inilah dia rekan-rekan sekalian, barakallahu fikum jami'an, di antara pentingnya kita mengetahui konsep-konsep dasar dalam masalah ilmu, ya, di mana ilmu pada dasarnya adalah sebagai sarana, ya, untuk menyampaikan kita kepada ubudiyah yang sempurna, yaitu, ya, dengan ubudiyah yang sempurna tersebut akan mengantarkan kita kepada jalan Allah, yaitu siratul mustaqim yang berujung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan, insyaallah kita coba diskusi. Is it begin, Ustaz? Ya. Ya. Nah, Menanggapi saja, Ustaz, daripada tidak ada yang bertanya, Ustaz. Afwan. ya. Ya. Tentang. Seperti tadi yang dijelaskan kan bahwa ilmu tanpa amal itu kan seperti golongan Yahudi, ya, atau Magdubi, ya, Ustaz. Dan amal tanpa ilmu itu kan seperti golongannya Nasrani atau sebagai Walbolin tadi, Ustaz. Nah, kita sebagai umat yang pertengahan itu sendiri, yaitu Islam, itu yang kita harus beramal dengan ilmu, Ustaz. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa siratal mustaqim itu mengarahnya kemana, apakah ke sunnah
atau ke Islam tadi gitu Ustaz ya. Nah, tadi yang kita ketahui bahwa silaturahmi mustaqim itu kan mengarahnya ke sunnah. Nah, memang Anda juga setuju Ustaz, kenapa harus ke sunnah? Karena kita sama-sama tahu bahwa eh, yang menjadi bagian adanya perbedaan kita gitu, perbedaan antara golongan satu dan yang ini, golongan satu dan yang lainnya dalam Islam itu Ustaz. Kan perbedaannya di situ Ustaz, di sunnahnya itu sendiri. Kalau hal-hal yang besar seperti rukun Islam gitu kan sudah jelas tadi ya, atau dosa-dosa besar justru memang sudah jelas, tapi justru banyak kebid'ahan itu sendiri kan dari hal-hal yang terkecil Ustaz, ya ke sunnah, ke hal-hal yang kesunahan itu Ustaz. Jadi mungkin di manhaj salaf ini sendiri kan lebih lebih mengutamakan ke hal-hal yang sifatnya sunnah gitu Ustaz. Jadi apa ya? Ya karena lebih banyak ya kebid'ahan di golongan di luar sana gitu Ustaz. Jadi memang di manhaj salaf ini sendiri kan lebih banyak yang di ilmu itu dia hal-hal sunnahnya itu sendiri Ustaz. Nah, menanggapi saja Ustaz. Mohon dikoreksi. Syukran Ustaz. Ya, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya memang secara asal ya kaum muslim itu setidaknya kan mereka meyakini ya, atau tidak terdapat noda ya, atau apa namanya, kesalahan konsep dasar. Misalnya nih ya, dalam iman ya, dalam iman saja ya kan, dalam masalah iman itu kan ada 6 rukun ya. Nah, ada rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, rasul, kitab, ya kan, hari akhir. Di cabang-cabang akan terjadi nanti apa namanya, kesalahan konsep, ya kan. Misalnya nih, ya masalah nubuah, ya kan, masalah nubuah ini kan ini rukunnya iman kepada Nabi kan gitu ya. Nah nanti ada ya salah kaprah atau ada kayak penyelewengan atau hal yang tidak sesuai dengan konsep. Misalnya yang diyakini oleh siapa? Orang-orang filsuf, ya kan? Orang-orang filsuf yang terpengaruh dengan pemahaman apa? Filsafat Yunani, yang mereka katakan kenabian itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Kata mereka, kenabian itu sebenarnya pada dasarnya adalah kekuatan imajinasi, ya. Jadi nabi itu mereka anggap imajinasinya saking tingginya, ya, daya imajinasinya sehingga bisa menghayal gitu kan, dan dengan apa namanya, bisikan-bisikan tertentu atau apa yang datang ya, yang terinspirasi sehingga muncul apa, wahyu dan segala macam gitu kan. Kemudian masalah malaikat juga itu mereka para filosof itu memaknai apa, malaikat itu adalah apa, urusan bintang, ya kan, dan macam-macam ya. Misalnya masalah al-ba'ats ya, masalah kebangkitan. Mereka meyakini ya, para filosof muslim ya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, itu mereka meyakini bahwasannya suatu saat manusia, nah ini dari rukun iman yang terakhir ya, yang keenam, yang kelima, iman kepada hari akhir, bahwasannya suatu saat akan dibangkitkan manusia. Menurut mereka yang dibangkitkan itu tidak fisiknya, tidak bukan fisik, tapi secara ruhiyah saja, gitu ya. Hanya rohnya saja yang dibangkitkan. Nah, ketika rohnya itu berasal dari berasal dari manusia yang baik-baik, maka dia akan merasakan nikmat, ya kan, secara maknawi saja, tidak merasakan secara fisik. Demikian juga orang yang durhaka itu akan mendapatkan balasan ya ketika hari berbangkit, itu merasakan secara maknawi saja, secara ruhiyah saja, tidak secara fisik. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan ya bahwasanya azab itu akan terjadi secara fisik ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghiraha liyadzuqul azab ya. Ketika ahli neraka itu dibakar, kemudian setelah matang kulitnya, ya kan gitu, kemudian dijadikan normal lagi ya, sampai seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya
azab itu secara fisik, gitu kan? Azab dan nikmat di akhirat itu dalam bentuk fisik, bukan hanya sekedar rohani. Dan banyak yang lain. Ini ya terjadi dalam hal masalah rukun iman. Nah, disitulah letaknya ya, perlunya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tumpuan. Ya, kalau mereka orang filosof itu betul-betul memang tidak menggunakan Al-Quran sama sekali. Artinya ketika pun mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai penyokong pendapat mereka. Terkadang juga salah penempatan, gitu kan. Nah, salah satunya apa? Mereka berdalil bahwasanya pertama kali yang diciptakan itu adalah akal, gitu kan. Nah, ulama sepakat, ulama hadis di antaranya Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at itu menjelaskan bahwasanya hadis yang mengatakan yang pertama kali diciptakan akal itu adalah hadisnya palsu. Ya, padahal yang diciptakan pertama kali apa? Ada yang tahu? Al-qalam. Ya, pena. Innama awwala khalaqahu al-qalam, kan gitu. Nah, di sini ya banyak kita lihat ya para intelektual ya yang kuliah di UIN ya, mungkin yang mengambil jurusan filsafat, mengambil jurusan usuluddin itu pasti akan bersinggungan dengan ilmu filsafat. Nanti akan dipelajari bagaimana akidahnya Plato, Aristoteles, ya kan, Plotinus. Ya. Maka ini semua ya kan menunjukkan bahwa ketika suatu pemikiran tidak dibimbing oleh wahyu, maka akan berujung kepada kesesatan. Yang jelas kesesatannya bagi orang yang memiliki hati yang lurus, hati yang hanif, yang lurus ya, yang masih lurus fitrahnya dari syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wallahu ta'ala alam. Barangkali masih ada yang ingin diskusi. Izin, ya, enam. Terkait dengan keyakinan seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina tadi, bahwa mereka meyakini bahwa nanti yang akan dibangkitkan adalah rohnya. Apakah keyakinan seperti ini termasuk dari bid'ah mukaffirah, ya, sehingga mereka harus dikafirkan, atau seperti apa, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya. Dalam hal ini tahu ya Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah, beliau termasuk orang yang masih lurus ya dari sisi di masalah akidah ya. Walaupun ya ada di sebagian kecil masih terpengaruh dengan pemikiran filsafat, namun di sisi yang dominan beliau termasuk orang yang membela akidah Ahlussunnah ya, dengan catatan bahwasanya beliau ini yang paling populer membantah filsafat muslim, dan beliau sendiri sebenarnya dari kalangan ahli kalam ya, mutakallimin. Dalam hal ini beliau telah membuat suatu kitab yang namanya apa, ada yang tahu? Kitab Tahafut Al-Falasifah. Ya, dalam kitab Tahafut Al-Falasifah itu disebutkan 20 penyimpangan filosof muslim atau filosof al-muntasib ilal Islam ya, al-muntasib ilal Islam, yang menyandarkan dirinya kepada Islam ya. Nah, dari 20 penyimpangan ada 3 poin yang menyebabkan kekufuran. Sisanya mengakibatkan kebid'ahan. Nah, apa itu di 3 tadi? Bahwasanya mereka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang pertama yang menyebabkan kekufuran itu adalah mereka meyakini bahwasanya Allah ini hanya mengetahui hal yang sifatnya kulliyah ya. Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang universal, yang global. Adapun yang juz'iyah, yang parsial, itu Allah nggak tahu. Ya, misalnya kita ini setelah belajar ini ngapain kita kan? Nah, Allah nggak tahu, karena ini masalah kecil ya. Karena kita ini kan ya dibandingkan dengan makhluk yang lain kan sangat kecil, itu kan nggak tahu Allah itu. Seperti itu kata mereka.
Ya, ibarat kita melihat apa namanya virus ya, karena saking kecilnya virus itu nggak bisa melihat kan ya. Nah, seperti analogi mereka kurang lebih. Nah, ini sebenarnya justru menjadikan menganggap Allah tidak mengetahui, menghilangkan ilmu Allah gitu kan. Ini adalah satu bentuk kekufuran karena Allah jelaskan Allah yang mengetahui hal yang besar maupun yang kecil. Ya, jadi ini merusak apa namanya keagungan Allah dan ini ada suatu kekufuran. Ya, mengatakan Allah bodoh. Intinya seperti itu. Allah bodoh nggak tahu hal-hal yang yang apa namanya yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya hari kebangkitan itu hanya dalam bentuk roh, ya tidak dalam bentuk jasad. Ini juga kekufuran. Berapa banyak Al-Quran menjelaskan, ya kan, dalam hadis juga demikian, bahwasanya ya kebangkitan itu dalam bentuk jasad secara fisik. Ketika bertentangan dengan hal yang sudah qat'i, maka ini dinilai satu kekufuran. Ya, seperti itu. Ya. Satu lagi, ada 3 kurang lebih, Alfan lupa saya. Ya. Ada yang mungkin ada yang tahu? Dengan baca-baca. Ya, rekan-rekan bisa bergabung nanti. Kita ada kelas filsafat ya. Hari Kamis malam bagi yang memang nggak ada waktu kosong gitu bisa gabung dengan kami setiap hari Kamis malam. Itu kajian filsafat. Tujuannya adalah untuk membentengi ya rekan-rekan mahasiswa kami di universitas apa namanya Pemalang ya, yang ngambil ijazah yang menginduk ke STIP Pemalang dari universitas bukan universitas, mahasiswa Madinah Salam, mungkin ada yang tahu ya Madinah Salam itu ya, mereka mengambil ijazah itu dari beberapa kampus. Jadi kemudian kampus pusatnya itu menyediakan mata kuliah yang nggak boleh yang harus diambil gitu. Salah satunya filsafat. Nah, kalau misalnya orang-orang umum yang mengajarkan filsafat tentunya ya ini bisa mengkhawatirkan ya. Akhirnya bisa jadi terkena syubhat kan gitu ya. Nah, makanya kami diminta untuk memberikan kajian tambahan perkuliahan tambahan ya di Madinah Salam itu untuk membentengi mahasiswa ya dari syubhat-syubhat filsafat. Ya, alhamdulillah sudah berjalan beberapa waktu. Insya Allah akan terus berlanjut ya, pembahasan ini sangat menarik insya Allah ya. Baik. Allah taala. Jadi kesimpulannya tadi ya itu bahwasanya pemikiran itu sudah menyebabkan kekufuran. Ya seperti Ibnu Sina itu sudah dikafirkan oleh para ulama ya. Al-Farabi ya. Adapun Ibnu Rushdi ini masih diberikan toleransi oleh sebagian ulama ya. Ibnu Rushdi ya. Yang membantah lagi itu karangan Imam Al-Ghazali, beliau membela filosof Muslim tadi dengan kitab Tahafut namanya, kerancuan kepada kitab kerancuan ya. Bantahan terhadap kitab kerancuan pemikiran Al-Ghazali itu intinya ya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jadi memang menurut Imam Al-Ghazali para filosof Muslim itu sudah kafir karena sudah mengingkari hal yang sudah paten dalam masalah akidah, tidak bisa ditoleransi lagi ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron, Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan? Ustaz, untuk gabung di majelis itu gimana, Ustaz? Nanti mungkin rekan-rekan ada grup ini ya, grup WhatsApp khusus akidah ya. Nanti saya share nanti ininya, linknya, bisa gabung nanti di situ. Ya. Baik, Ustaz. Oke, di sini ada pertanyaan di chat.
Afwan Ustadz, Ya, itu materi tadi ada PDF-nya nggak Ustadz? ada. Oh, kalau boleh di-share ya Ustadz. Siap. Barakallahu. Wafikabarakatuh. Ada pertanyaan, Bismillah, afwan Ustaz, pertanyaan sangat mendasar sekali. Ingin menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada anak-anak di tengah pergaulan yang banyak kebidaahan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, ini anaknya berapa umur? Maksudnya kita juga melihat ya apa namanya kadar pemahaman anak gitu ya. Kadar pemahaman anak-anak kita apakah dia di tingkat SD, tingkat SMP, SMA dan seterusnya, itu ya berbeda kita cara menyampaikannya gitu kan. Ya, namun secara asal tetap ya kita mungkin sebagai ibu rumah tangga ya mungkin secara naluri ya, nah, itu tentunya dengan seni yang kita miliki bisa menyampaikan hal-hal yang sunnah ya, misalnya apa contohnya, misalnya ada salawatan gitu ya, misalnya di masjid kan gitu ada ya, kalau mau sholat mau azan ya ada salawat dulu kan, misalnya salawat yang tidak sesuai dengan syariat ya, misalnya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan dan seterusnya ya, kita kasih nasihat, dijelaskan saja ya sesuai dengan pemahaman mereka, bahwasanya ya salawat seperti itu tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya, atau ya tidak ada ajarannya dari Nabi. Kita tuh dituntut ya kalau ingin beramal ya itu harus sesuai dengan ajaran Nabi, kalau tidak diterima. Ya, keluarkan hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan itu tertolak, ya kan. Jadi itu dasar-dasarnya kita jelaskan, bahwasanya amalan-amalan ya yang tidak ada tuntunannya itu akan tertolak, gitu kan. Ini kan logis ya, bisa diterima, bisa dipahami oleh anak-anak ya usia dini ya, anak-anak apa namanya ya, yang masih bisa mencerna ya konsep-konsep sederhana seperti itu ya. Mungkin seperti itu kurang lebih ya, mungkin kalau anaknya SMP dan SMA ya, jadi konsep dasarnya itu ya kan, kita cari dalil-dalil apa konsep-konsep yang sederhana saja ya, tidak dalam-dalam ya. Ya seperti itu contohnya tadi ya, misalnya itu salawatan itu kan, kemudian apa lagi contohnya, musik-musikan juga ya. Dan nanti bisa dilihatkan juga video kajian apa para ustadz ya di YouTube itu kan, lihat parenting ya, juga ada parenting ya, misalnya Ustadz Khalid Samhudi gitu ya, lihat dan Ustadz Abdullah Zain, lihat di situ bagaimana parenting mengenalkan sunnah kepada anak-anak, bisa dilihat seperti itu lebih lengkap ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan berikutnya. Bismillah, Ustadz, boleh izin tanya, Ustadz? Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillah, Ustadz, izin tanya. Ya. Bagaimanakah pandangan Ustadz mengenai ijma dan qiyas? Dan bagaimanakah sikap kita perihal dua hal itu gitu ya? Mengingat saat ini kita berada di kalangan masyarakat yang kalau dikatakan Nahdiyin gitu kan, mereka mengacu kepada tidak hanya Quran dan Sunnah saja, tapi ada ijma dan qiyas gitu. Kebetulan anak juga saat ini tinggal di mayoritas ya kelompok Nahdiyin juga. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, perlu dicatat di sini bahwasanya ketika kita mengatakan kembali
kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ya, itu bukan berarti kita menolak ada namanya kias, ada ijma, gitu kan. Justru ijma itu bagian dari pemahaman salaf justru, ya. Nah, ini perlu dipilah, ya. Jadi dalam usul fikih, ya, kalau kita belajar usul fikih, bagaimana cara mengambil dalil, berargumentasi untuk menjelaskan dasar suatu pemahaman atau suatu konsep hukum, gitu kan. Nah, yang pertama kan yang ditanya dalilnya dari mana? Al-Quran. Yang kedua dari hadis, gitu kan. Yang ketiga dari ijma. Ijma itu adalah kesepakatan. Baik itu kesepakatan tersebut dari kalangan sahabat ataupun setelahnya. Ini semuanya sepakat. Aswaja misalnya juga meyakini, gitu kan. Cuman dalam prakteknya itu terjadi suatu koneksi yang salah, ya kan, gitu. Kemudian yang keempat ada namanya kias, ya kan. Kias ini juga termasuk yang dijadikan sebagai sandaran, ya, untuk berhujjah, untuk berhukum. Karena kalau tidak ada kias ini, maka akan cenderung pemahaman kita itu adalah pemahaman yang tekstual, yang zuhiri, yang kaku, gitu kan. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui adanya kias, ya kan. Misalnya sekarang hukum pil ekstasi misalnya, atau minuman-minuman khamar sekarang itu kan nggak ada zaman Nabi, mereknya modelnya, gitu kan. Pil-pil yang memabukkan itu kan nggak ada zaman Nabi. Nah, sehingga kalau seandainya tidak ada kias, maka bisa dianggap itu halal, gitu kan. Ini bahaya justru. Nah, makanya timbul kaidah ada konsep kias, gitu kan. Untuk apa? Untuk bisa mencari hukum suatu kasus, gitu. Nah, itulah dalam usul fikih nanti ada namanya rukun-rukun kias, ya. Intinya apa? Kias itu adalah menganalogikan, membandingkan, ya, suatu hukum sesuai dengan ilatnya. Misalnya apa? Kita bisa menghukum minum atau obat-obatan yang memabukkan itu dari mana kita bisa menetapkan hukumnya? Dari sisi ilatnya. Ilat inilah akan menjadikan hukumnya menjadi sama. Ilatnya adalah apa? Memabukkan, gitu kan. Nah, ketika suatu makanan atau minuman memabukkan, ya kan, maka hukumnya dilihat ke asalnya. Ini kan furuk namanya. Nah, asalnya apa? Di zaman Nabi itu ada namanya anggur yang difermentasikan, zabib, ya, anggur yang dikering, anggur yang difermentasikan menjadi arak, gitu kan. Itu memabukkan. Nah, jadi hukumnya dikiaskan dengan arak tadi, gitu kan. Narkoba, ya kan, semacamnya itu dikiaskan kepada arak yang ada pada zaman Nabi itu. Nah, disitulah kita bisa menurunkan hukum dari kasus-kasus yang baru muncul seperti itu. Jadi dalam hal ini bukan berarti manhaj salaf itu menolak kias, tidak. Nah, namun juga harus sesuai dengan kaidahnya. Artinya kadang sebagian orang dia katanya kias-kias juga, gitu. Padahal kiasnya ma'al farid, gitu. Ma'al farid contohnya. Ini dalam masalah dunia ruqyah, ya. Qadarullah, ya, saya juga aktif dalam dunia ruqyah. Banyak pasien-pasien yang kena sihir, yang kena santet atau jin yang balas dendam kepada pasiennya, gitu kan, macam-macam. Nah, ada yang menjadi syubhat di sebagian dukun yang mengaku ustadz, ya, itu bisa melihat jin, ya. Kan dalam konsep dasar ruqyah, ya, syar'iyah, seorang peruqyah itu nggak mungkin bisa melihat jin. Ya kan, kalau seandainya bisa melihat jin, ya, dari pasiennya, berarti dia bermasalah. Justru dia bisa jadi bekerja sama dengan jin juga, gitu kan, dan jinnya mungkin lebih kuat daripada jin pasien tadi. Nah, mereka berdalil, kenapa manusia nggak boleh melihat jin, padahal Nabi juga melihat jin. Ya, ada Nabi yang memang diizinkan melihat jin oleh Allah, gitu kan. Siapa itu? Nabi Sulaiman, ya, sampai menguasai bangsa jin, gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, yaitu
juga bisa melihat jin. Nah, maka konsepnya apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Ketika ada orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, tidak bisa jadi pegangan, ya, kecuali ila an yakunna nabiyyan, kecuali kalau dia nabi, karena nabi memang pengecualian. Nah, di sini terjadi qiyas ma'al farik, tidak bisa disamakan manusia dengan manusia biasa dengan nabi. Nah, gitu ya, tidak bisa disamakan antara manusia dengan nabi. Maka ini namanya qiyas dari berbagai sisi. Nah, ini bisa didalami nanti dengan dalam pelajaran ushul fikih. Apakah ada pelajaran ushul fikih di Stigubah ini? Nah, mungkin nanti bisa diusulkan kalau nggak ada, ya. Penting, ya, cukup penting ilmu ushul fikih. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mungkin bisa dipahami. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Jazakallah. Izin Ustaz, Ya, masih ada waktu Ustaz? Ya. Ya. Ini kembali ke pemahaman tadi Ustaz sudah Mustaqim. Ya, yang kita sama-sama tahu bahwa di jalan yang selamat ini kan bagi semua firqah yang ada Ustaz, kan kita sama-sama tahu di akhir zaman ini kan nanti firqah dalam Islam itu kan terbagi dalam 73 golongan Ustaz ya. Nah, ya Afwan, Anda juga sebenarnya untuk manhaj salaf ini juga baru-baru ini Ustaz ya, bisa hijrah gitu. Sebelumnya juga Anda di golongan yang sebelumnya Ustaz Afwan. Nah, mereka kan hampir semua itu kan meyakini bahwa mereka lah firqah Naziyah itu Ustaz gitu. Mereka ya golongan yang selamat gitu. Jadi sama-sama mengklaim bahwa dirinya lah golongan yang satu itu Ustaz. Afwan, kalau memang boleh memberikan pencerahan buat Anda Ustaz. Ustaz. Apa? Ya. Baik, barakallahu fiik. Masalah klaim-klaim, ya kan, itu suatu hal yang manusiawi, gitu kan. Siapapun ya, kita kan sendiri, kita pun juga seperti itu, gitu kan. Suatu hal yang fitrah, suatu manusiawi, ya, ketika dia meyakini suatu kebenaran itu adalah hal yang benar, ya dia pasti mengaku yang paling benar kan gitu. Itu suatu hal yang lumrah. Nah, namun pertanyaannya, gitu kan. Ya, pertanyaannya itu adalah sejauh mana keselarasan pemahamannya itu, klaimnya itu berada di atas kebenaran, itulah yang akan menjadi patokan. Ya, kita pun ya pada dasarnya seperti itu juga ketika kita mengklaim kita adalah yang bermanhaj salaf. Ketika kita ya misalnya terjatuh di suatu perkara misalnya ya, dosa segala macam, itu ya sebenarnya kita tidak tidak bisa menjadi jaminan juga gitu kan. Dalam artian apa? Setiap orang itu berhak ya untuk mengklaim dirinya paling benar. Cuman ya kebenaran itu harus diukur dengan standar ya kan Al-Quran dan Sunnah pemahaman yang benar itu tadi. Nah, ketika memang mau ingin jujur gitu ya, ingin mencari kebenaran, ya kita adukan kita jadikan barometer, satukan frekuensi gitu kan. Nah, ketika ada standar yang sudah baku ya seperti pemahaman salafus saleh gitu kan ya, pasti akan paling tidak meminimalisir terjadinya perselisihan itu tadi ya. Misalnya masalah ini nih Mas, ini kembali kepada konsep filsafat ini ya. Nah, salah satunya nih ya, menurut Asy'ariyah ya, bahwasanya tidak ada yang namanya hikmah. Maksudnya apa? Dalam konsep ketuhanan orang-orang filsafat Yunani ya, yang namanya Tuhan itu syarat-syarat menjadi Tuhan ya, syarat menjadi Tuhan ya. Artinya syarat bisa dijadikan Tuhan itu dia tidak boleh berunsur, tidak boleh punya tujuan. Nah, apa maksudnya itu tidak boleh punya tujuan? Ya, maksudnya apa? Ketika sesuatu itu masih menggapai suatu tujuan, berarti dia belum sempurna. Sementara yang namanya Tuhan itu pasti sempurna. Paham ya logikanya? Nah, ketika Allah ya ingin
menciptakan jin dan manusia, itu ada tujuannya enggak? Ada tujuannya. Apa tujuan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti ada tujuan. Tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin apa? Untuk ubudiyah kepada Allah gitu kan. Nah, berarti Allah punya tujuan. Berarti ada sesuatu yang belum dicapai gitu kan, masih masa yang akan datang gitu kan. Ada di antara hamba Allah ada yang bertauhid, ada yang tidak, ada yang berubudiyah, ada yang tidak gitu. Nah, berarti menurut mereka konsep filsafat, ya filsafat Yunani ini ketika Allah itu punya tujuan, ya ada yang sesuatu yang dicapai untuk menuju titik kesempurnaan, berarti berarti ketika masih ada tujuan berarti tidak sempurna, maka ini tidak layak dijadikan Tuhan. Nah, ini berimbas kepada pemahaman Asy'ariyah bahwasanya kalau kita pelajari ini saya dapatkan juga dari Ustaz Firanda ya, dalam video-video beliau tentang filsafat. Nah, jadi kalau dikaji betul gitu kan dalam mazhabnya Asy'ariyah itu ada konsep namanya al-hikmah ya. Nah, Allah itu tidak punya hikmah. Kenapa tidak punya hikmah? Hikmah dalam artian tujuan. Kenapa? Karena kalau punya hikmah berarti Allah punya tujuan. Nah, tujuan itu menunjukkan apa? Belum sempurnanya sifat Allah. Nah, seperti itu kan. Nah, ini satu konsep yang masuk ya, merasuk ke dalam satu pemahaman dalam salah satu firqah dalam Islam. Nah, dari mana konsep ini? Apakah mereka menjadikan konsep yang absolut ya? Konsep tadi disepakati oleh orang-orang mutakalimin ya dari kalangan Asy'ariyah ketika ingin membantah, sebenarnya tujuannya untuk membantah filosof Muslim, cuman terperangkap ya, terperangkap karena kalau tidak memakai kaidah mereka nggak bisa menerima untuk di debat gitu. Walhasil ya tetap akhirnya konsep filsafat Yunani dijadikan konsep yang menjadi standar bagi mereka yang ingin memperdebatkan masalah ketuhanan tadi, begitu ya. Nah, jadi sini jelas ya, atau pendekatan terhadap Al-Quran dan Sunnah itu lebih didahulukan daripada akal ya, karena dalam orang-orang konsep filsafat itu ketika mutakalimin juga ya, ketika bertentangan akal dan wahyu maka didahulukan akal. Nah, seperti itu. Makanya ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan manhaj salaf. Kalau salaf kan mendahulukan Al-Quran daripada akal kan gitu ya. Akal itu hanya sebagai pendukung ya. Bukan berarti di sini menolak berpikir dengan akal. Berapa banyak Al-Quran menjelaskan ya, mentadaburi, merenungi Al-Quran itu dengan akal, nggak bisa. Kalau orang yang punya akal gimana mengerti dengan Al-Quran kan gitu ya. Nah, namun sebagian mereka atau orang-orang yang anti dengan salaf itu mengatakan ya, orang yang mengikuti manhaj salaf itu mereka mereka kaku, mereka tekstual ya kan. Justru sebenarnya orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang paling yang tekstual. Misalnya nih, ada lagi nih, kena orang-orang sufi mengatakan tarekat sufi yang ekstrim ya, bahwasanya ketika sudah mencapai makom tertentu maka tidak wajib lagi sholat. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepadamu sampai datang yakin. Nah, yakin di sini secara tekstualnya yakin ya, percaya gitu ya. Nah, mereka kalau sudah percaya, sudah yakin adanya Allah misalnya ya, dengan kekuasaan segala macam, udah cukup, udah selesai ibadahnya. Mereka ketika sudah sampai pada titik itu sudah nggak ibadah lagi, ya semuanya halal. Justru ini yang tekstual kan gitu ya. Nah, kalau pemahaman salaf itu nggak tekstual, justru memahami dalil itu sesuai dengan istidlal dalilnya gitu kan. Makna yakin di situ bukanlah bermakna yakin percaya gitu kan, tapi kematian, yakni al-maut. Jadi ibadah itu sampai kita mati, meninggal, bukan sampai yakin. Nah, jadi di sini terjadi kesalahpahaman ya, tidak menjadikan sandaran pemahaman salaf sebagai titik tolak ukur dalam memahami ayat Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Ya, demikian. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, syukur Ustaz. Barakallahu fiik.
Baik, mungkin cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah atas partisipasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan dan kekeliruan dalam menjawab. Al-afwu minkum, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Jazakallah khair.